Langit terbelah oleh cahaya keemasan saat sosok bersayap jatuh dari ketinggian yang tak terjangkau mata manusia. Petir menggelegar, menggema di antara dimensi, seakan menandai kejatuhan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Sosok itu dengan sayap robek dan tubuh berlumuran cahaya yang pudar, terhempas ke dunia fana dengan kesadaran yang terkoyak. Ia tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu mengapa ia jatuh, tetapi jauh di lubuk jiwanya, sebuah bisikan mengerikan berulang kali terdengar. Ini bukan kesalahan, ini hukuman. Kejatuhan yang tidak wajar. Langit malam yang tenang tiba-tiba terkoyak. Kilatan cahaya menyambar, membelah awan-awan tebal yang menghitam seolah ada sesuatu yang dipaksa keluar dari surga. Suara gemuruh menggelegar, menggema seperti ribuan suara yang menjerit sekaligus. Di antara awan yang terbelah, sebuah sosok meluncur jatuh. Ia bukan bintang jatuh, bukan juga meteorit. Ia adalah sesuatu yang hidup. Tubuhnya terhempas melewati lapisan langit, terbakar oleh gesekan dengan udara, tetapi anehnya tidak hancur. Sayapnya yang dulu agung kini koyak, bulu-bulunya terbakar dalam nyala api biru yang tampak tidak wajar. Ia berusaha mengepakkan sayapnya, tetapi tidak ada lagi kekuatan di sana. Ia jatuh semakin cepat, menuju dunia yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Dan kemudian, brak! Tubuhnya menghantam tanah keras. Bukan aspal, bukan batu, tetapi sesuatu yang lebih aneh. Lapisan simbol-simbol bercahaya yang langsung menghilang begitu tubuhnya menyentuhnya. Suara ledakan bergema, menciptakan kawah besar di tengah hutan yang sunyi. Keheningan kembali. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan dedaunan yang terbakar. Burung-burung yang tadi hinggap di pepohonan berhamburan, sementara hewan-hewan hutan berlari menjauh. Alam tahu, sesuatu yang tidak seharusnya berada di sini telah datang. Lalu, sosok itu bergerak. Ia menggeliat, mencoba bangkit meskipun tubuhnya dipenuhi luka bakar yang perlahan sembuh dengan sendirinya. Ia merasakan tanah dingin di bawah tangannya, bebatuan yang tajam, dan hawa lembab di udara. Matanya perlahan terbuka. Mata perak, mata yang seharusnya tidak ada di dunia manusia. Ia menarik napas, dadanya naik turun dengan sulit. Ada rasa sakit di dadanya, sesuatu yang menusuk lebih dalam daripada sekadar luka fisik. Ia mencoba mengingat, tetapi tidak ada yang tersisa. Namanya, asalnya, alasan mengapa ia jatuh, semuanya kosong. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak seharusnya ada di sini. Angin berhembus lagi, kali ini membawa sesuatu yang lebih mengerikan. Bisikan, awalnya pelan, seperti gemerisik dedaunan, lalu semakin jelas. Kau seharusnya mati. Kau bukan bagian dari mereka. Mereka membuangmu dan kau bahkan tidak tahu alasannya. Sosok itu tersentak, menoleh ke sekeliling. Hutan di sekitarnya terasa semakin gelap meskipun bulan bersinar terang di langit. Bayangan pepohonan tampak lebih panjang dari seharusnya, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya, mengintai, menunggu. Dan kemudian dari balik kegelapan mata merah menyala. 1 pasang, 2 pasang, puluhan. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri di batas bayangan mengawasi. Ia mencoba berdiri sepenuhnya tetapi lututnya masih lemah. Nafasnya berat. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk itu bukan manusia. Lalu tanpa peringatan mereka menyerang. Ia tidak tahu siapa dirinya tetapi tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Saat makhluk pertama melompat ke arahnya, ia mengangkat lengannya secara refleks dan cahaya biru keluar dari telapak tangannya. Makhluk itu menjerit, tubuhnya mencair seperti lilin yang meleleh, tetapi yang lain tidak berhenti. Mereka berhamburan, berlari di antara pepohonan dengan gerakan yang tidak wajar. Ia berlari, kakinya membawanya menembus hutan, melompati akar-akar pohon dan menerobos semak-semak yang berduri. Nafasnya memburu, tetapi langkahnya tidak melambat. Ia tidak tahu kemana harus pergi, hanya menjauh dari mereka. Namun suara bisikan itu semakin kuat. Kau tidak bisa lari. Kau tidak punya tempat kembali. Darahmu bukan milik dunia ini. Langkahnya goyah sesaat. Kepalanya terasa berdenyut, seperti ada sesuatu di dalam pikirannya yang berusaha keluar. Sebuah ingatan, sesuatu yang terkunci. Dan dalam sekejap semuanya menjadi hitam.
Ia jatuh. Dunia menghilang. Yang tersisa hanyalah suara-suara itu, berbisik semakin dekat, sampai akhirnya semuanya benar-benar hening. Ketika ia terbangun, malam telah berlalu. Matahari mulai terbit menyorotkan cahaya emas ke dedaunan yang masih basah oleh embun. Suara burung kembali terdengar, menandakan pagi yang normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi ada satu hal yang berubah. Ia tidak sendirian. Seorang wanita berdiri di dekatnya, menatapnya dengan ekspresi antara penasaran dan waspada. Rambut hitamnya tergerai panjang, dan matanya berwarna hijau tua, memancarkan kecerdasan. Ia berkedip, mencoba memahami apakah ini mimpi atau kenyataan. Lalu wanita itu berbicara, "Siapa engkau?" Ia ingin menjawab, ingin mengatakan namanya. Tetapi tidak ada nama yang muncul di benaknya. Dan di sanalah kisahnya benar-benar dimulai. Bukan sebagai malaikat, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum mengerti. Jejak malaikat hitam. Namanya Barakiel, ia akhirnya mengingat namanya. Ia berjalan tertatih di antara pepohonan yang menjulang tinggi, udara malam terasa dingin menusuk kulitnya. Kakinya menyentuh tanah lembab, jejaknya hampir tidak terdengar di kesunyian hutan. Cahaya bulan mengintip di antara dedaunan, tetapi kegelapan terasa semakin pekat di sekelilingnya. Ia tahu ia sedang diburu, dan ia tahu siapa yang memburunya. Livia berlari di sisinya, napasnya tersengal. Mereka semakin dekat, bisiknya. Barakiel tidak menjawab. Ia bisa merasakannya juga. Getaran samar di udara, kehadiran sesuatu yang bukan dari dunia ini. Makhluk-makhluk yang mengendus jejaknya sejak ia jatuh dari surga. "Kenapa mereka mengejarmu?" tanya Livia. Kali ini lebih mendesak. Barakiel menoleh sekilas. "Karena aku tahu sesuatu yang seharusnya tidak aku ketahui." Livia menatapnya penuh kebingungan. Tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Seperti sayap raksasa yang mengepak, disertai suara desisan mengerikan. Angin berputar liar di sekeliling mereka. Dari balik pepohonan, sosok-sosok hitam bermata merah mulai muncul. Tinggi, kurus dengan tubuh berselimut asap gelap yang bergerak seperti bayangan hidup. Mereka bukan iblis biasa. Mereka adalah malaikat hitam. Para pemburu yang ditugaskan untuk memburu dan menghapus keberadaan malaikat yang jatuh dari sejarah. "Lari," seru Barakiel. Mereka berdua melesat di antara pepohonan, tetapi makhluk-makhluk itu lebih cepat. Salah satunya meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Cakarnya hampir menyambar Barakiel. Ia berputar cepat, menendang makhluk itu, hingga terpental ke belakang. Tapi yang lain segera menggantikan. Salah satu malaikat hitam melayang di udara. Suaranya bergaung rendah seperti berasal dari kehampaan. "Barakiel, kau seharusnya tidak ada lagi." Barakiel menarik napas dalam, tangannya mengepal. "Kalau begitu kau harus berusaha lebih keras untuk menghapusku." Makhluk itu menyeringai lalu melesat ke arahnya. Pertempuran pecah. Barakiel menghindar dengan gesit, berusaha menyerang balik, tetapi ia masih belum sepenuhnya pulih sejak kejatuhannya. Sayapnya telah hilang, kekuatannya melemah. Sementara itu, Livia mengayunkan belati peraknya, menebas makhluk-makhluk yang mendekatinya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Satu cakar tajam hampir mengenai Barakiel. Ia terlambat menghindar. Sebuah ledakan cahaya tiba-tiba menerangi hutan. Makhluk-makhluk hitam itu meraung kesakitan sebelum melarikan diri ke kegelapan. Hanya tersisa bayangan-bayangan samar yang lenyap perlahan. Barakiel terengah-engah menoleh ke arah Livia. Tapi bukan dia yang menciptakan cahaya itu. Dari bayangan pepohonan seseorang melangkah maju. Seorang pria berambut panjang perak, dengan mata bercahaya dingin. Jubahnya compang-camping tetapi aura di sekelilingnya begitu kuat dan mendalam. Seorang malaikat, atau sesuatu yang lebih dari itu. Barakiel menegang, "Siapa kau?" Pria itu menatapnya tanpa ekspresi. "Aku yang seharusnya bertanya itu padamu, Barakiel, karena jejakmu tidak hanya diikuti oleh mereka, tapi juga oleh sesuatu yang jauh lebih besar." Di kejauhan, suara-suara gemuruh terdengar lagi. Sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggu mereka di depan. Dan Barakiel menyadari, perburuan ini baru saja dimulai.
ramalan terlarang. Barakiel merasakan sesuatu yang aneh ketika mereka mencapai reruntuhan batu di tengah hutan. Tempat itu seperti sisa-sisa kuil yang sudah lama ditinggalkan. Pilar-pilar besar yang retak dan ditumbuhi lumut berdiri diam, seakan menjadi saksi bisu dari sesuatu yang telah lama terlupakan. Livia berjalan lebih dulu, ekspresinya serius. Tempat ini menyimpan sesuatu yang penting, katanya. Barakiel melangkah pelan, merasakan udara di sekitarnya bergetar. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang mengenalnya. Lalu suara itu datang. Engkau telah kembali meski tak seharusnya. Barakiel menoleh cepat. Di tengah reruntuhan, duduk seorang perempuan tua dengan jubah hitam. Matanya tertutup kain merah, dan di tangannya ada tongkat yang ujungnya bersinar samar. Siapa kau? Tanya Barakiel. Perempuan tua itu tersenyum samar. Aku adalah penjaga ramalan, dan kau malaikat yang jatuh datang ke tempat yang salah, atau mungkin tempat yang paling tepat. Barakiel merasakan ketegangan dalam dadanya. Ramalan? Livia menatap perempuan itu dengan curiga. Apa yang kau ketahui? Perempuan tua itu menggerakkan tangannya, dan angin di sekitar mereka berputar. Batu-batu di sekitarnya bersinar dengan simbol-simbol kuno. Dahulu kala, ada sebuah ramalan tentang seorang malaikat yang akan jatuh bukan karena dosa, tapi karena pengkhianatan. Barakiel menegang. Aku tidak jatuh, gumamnya. Aku dijatuhkan. Perempuan itu mengangguk. Ramalan itu telah lama dikubur, dilarang. Bahkan di surga, tidak ada yang berani membicarakannya. Sebab ia mengungkap sesuatu yang bisa mengguncang tatanan langit. Livia melangkah lebih dekat. Apa isi ramalan itu? Perempuan tua itu menghela napas. Bahwa suatu hari, seorang malaikat yang begitu kuat dan setia akan dikhianati. Ia akan dilempar dari surga, dihapus dari sejarah, dan diburu oleh makhluk-makhluk kegelapan. Namun ia akan menemukan jalannya kembali, dan dengan kebenaran yang ia ungkap ia akan menentukan nasib para malaikat dan manusia. Barakiel merasakan dadanya berdebar keras. Siapa malaikat itu? Perempuan tua itu menoleh langsung ke arahnya. Kau. Sejenak dunia terasa membeku. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya, mengguncang sesuatu yang terkubur dalam memorinya. Livia tampak tidak percaya. Bagaimana bisa? Perempuan itu tersenyum pahit. Barakiel bukan sekadar malaikat biasa. Ia memiliki sesuatu yang langit takuti, dan itulah sebabnya ia harus disingkirkan. Barakiel mengepalkan tangannya. Apa yang mereka takuti? Perempuan itu ragu sejenak lalu berbisik, pilihan. Barakiel dan Livia saling berpandangan. Surga tidak ingin para malaikat memiliki kehendak bebas, lanjutnya. Dan kau, Barakiel, adalah satu-satunya yang bisa mengubah segalanya. Tiba-tiba, angin di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Perempuan tua itu menegang. Mereka tahu kita membicarakan ini. Dari balik reruntuhan, bayangan mulai bergerak. Mata merah menyala di kegelapan, dan suara erangan memenuhi udara. Mereka datang. Livia segera menarik belatinya. Barakiel, kita harus pergi. Tapi Barakiel masih terpaku. Pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan mengerikan. Apa sebenarnya yang telah ia lakukan sebelum ia dijatuhkan? Bayangan yang mengikuti. Barakiel dan Livia terus berlari. Kaki mereka menghantam tanah dengan cepat, menembus kegelapan yang semakin tebal. Bayang-bayang pepohonan berayun di sekitar mereka, dan meskipun angin malam semakin dingin, mereka tidak bisa berhenti. Mereka tahu, mereka sedang diburu. Barakiel merasakan tekanan di dadanya, ketegangan yang tak terlukiskan. Sesuatu ada di belakang mereka, sesuatu yang mengikuti, diam-diam, hampir tidak terasa, tapi jelas. Bayangan hitam yang mengintai, melayang di antara pepohonan. Seperti makhluk yang tidak bisa dilihat, namun keberadaannya sangat nyata. Livia mendengus, napasnya terengah. Barakiel, kita tidak akan bisa terus seperti ini, makhluk itu mereka terus mengejar. Barakiel menggigit bibirnya, tubuhnya terasa lelah, hampir rapuh. Tanpa sayap, tanpa kekuatan penuh, ia merasa semakin terperosok dalam kegelapan dunia ini. Tetapi lebih buruk lagi, ada perasaan aneh dalam dirinya. Sebuah kesadaran gelap yang mulai muncul di benaknya,
seolah ada yang merayap ke dalam pikirannya, menggali sesuatu yang lebih dalam dari yang pernah ia ketahui. Seperti sebuah jejak yang sudah terlupakan. Tetapi kini, jejak itu memanggilnya. Tiba-tiba, sekelebat bayangan melintas di hadapan mereka. Livia terhenti, matanya tajam memandang ke kegelapan yang mulai menelan mereka. Ada sesuatu di sana, bisiknya. Barakil berbalik cepat, tetapi apa yang dia lihat hanya kegelapan yang semakin dalam. Angin yang berhembus membawa suara berdesis, hampir seperti bisikan. Livia, kita tidak sendirian, katanya, suaranya serak. Livia meraba belatinya dengan tangan gemetar. Aku tahu, itu bukan hanya mereka, itu bukan hanya makhluk-makhluk hitam itu. Barakiel mengangguk, otaknya mulai bekerja, mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah membawanya ke titik ini. Kenapa mereka terus diburu? Kenapa makhluk-makhluk itu yang begitu kuat mengejarnya? Apa yang mereka takutkan? Suara itu kembali. Dari dalam kegelapan, suara langkah kaki berat bergema. Langkah yang bukan berasal dari manusia, bukan juga makhluk biasa. Langkah yang memancarkan rasa takut, namun sekaligus ketakutan itu menciptakan kekuatan yang luar biasa. Livia menarik napas dalam. Barakiel, kita harus bertarung. Jika kita ingin selamat, kita harus berani melawan. Barakiel menatapnya, mata mereka bertemu, penuh keteguhan. Aku tidak punya pilihan. Tiba-tiba, bayangan hitam itu muncul. Lebih besar dari sebelumnya, dengan mata merah yang menyala, menciptakan kilatan-kilatan tajam dalam kegelapan. Makhluk itu terbang rendah, melayang di atas tanah, seperti burung pemburu yang siap mengoyak mangsanya. Barakiel berdiri tegak, tangannya terangkat, merasakan kekuatan yang terpendam dalam dirinya mulai bangkit. Tapi itu bukan kekuatan yang dulu. Ini adalah sesuatu yang lebih kelam, lebih destruktif. Sayapnya telah hilang, dan meskipun kekuatannya tak seperti dulu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dia kendalikan. Makhluk itu mendekat, suaranya seperti bisikan dari dunia yang jauh lebih gelap. Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu, Barakiel. Kau adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang bisa kau bayangkan. Barakiel menggenggam erat tangannya. Cahaya mulai memancar dari telapak tangannya. Bukan cahaya surgawi, tetapi cahaya yang berwarna gelap, penuh dengan rasa sakit dan kebencian. Dan itu adalah awal dari pertempuran yang tak terelakkan. Livia maju berlari ke arah makhluk itu dengan belati terangkat. Kami tidak takut, kami tidak akan menyerah. Pertempuran yang penuh kegelapan itu pun dimulai. Makhluk hitam itu menyerang dengan cepat, namun Barakiel dan Livia bersama-sama menghadapi ancaman yang datang dari segala arah. Meskipun Barakiel berjuang dengan kekuatan yang belum sepenuhnya ia kuasai, ia tahu bahwa tak ada jalan lain. Saat pertempuran semakin sengit, Barakiel merasakan ketegangan yang semakin membara. Bayangan itu, yang mulai membentuk dirinya menjadi sesuatu yang nyata, mengingatkannya akan sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, sesuatu yang sudah lama tersembunyi dalam jiwanya. Apakah ini takdirku? Barakiel bergumam dalam hati, matanya menatap tajam ke makhluk yang menyerangnya, merasa ada kekuatan yang lebih dalam daripada yang ia pahami. Dan di tengah pertempuran itu, ada satu pertanyaan yang terus berputar di benaknya. Apa yang sebenarnya mengikuti dirinya dalam kegelapan ini? Dan apa yang harus ia lakukan untuk menghentikannya? Pengkhianatan di surga. Barakiel terhuyung, napasnya memburu setelah pertempuran yang baru saja berakhir. Seluruh tubuhnya terasa lelah, dan sayapnya yang hilang terasa seperti beban yang terus mengingatkan pada kejatuhannya. Ketika dirinya terjatuh dari surga, itu adalah perjalanan yang penuh dengan penderitaan dan kebingungan. Tetapi kali ini, di tengah hutan yang gelap, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai mengganggu pikirannya. Pikiran-pikiran itu datang begitu saja, tanpa peringatan. Seperti kilatan yang menyambar, Barakiel merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah ingatan yang terpendam begitu lama, sebuah kenangan yang datang begitu tiba-tiba, seolah-olah seseorang berusaha mengingatkannya tentang masa lalu yang tak ingin ia ketahui. Sesuatu yang terjadi sebelum ia jatuh, sebelum dunia ini menjadi tempat yang asing baginya.
Livia berdiri di sampingnya, memeriksa luka-luka Barakiel tetapi matanya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah malaikat itu. "Ada apa Barakiel?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh dengan kekhawatiran. Barakiel menggelengkan kepalanya, berusaha mengusir bayangan itu. Tetapi kenangan itu terus membayangi pikirannya, semakin kuat, semakin jelas. Dia tidak jatuh sendirian. Di dalam kegelapan ada sesuatu yang bergerak, bayangan-bayangan yang lebih dari sekadar makhluk-makhluk hitam yang mengejarnya. Ada makhluk lain yang terlibat dalam kejatuhan ini. Mereka bukan sekadar teman seperjuangan, tetapi mereka adalah malaikat-malaikat yang ia kenal. Mereka yang seharusnya tidak ada dalam dunia ini. Kenapa mereka menghilang? Barakiel memejamkan matanya. Sebuah nama melintas di pikirannya, dan dengan nama itu datanglah ketakutan yang begitu nyata. Ketakutan yang bukan hanya dari makhluk-makhluk yang mengejarnya, tetapi dari sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya. Nama itu terasa begitu asing, namun begitu akrab di telinganya. Azazel. Nama itu menggema dalam kepalanya seperti sebuah mantra yang mengerikan. Azazel. Malaikat yang dikenal dengan kebijaksanaannya, kecerdasannya, malaikat yang pernah berada di sisi Barakiel sebelum semuanya hancur. Tapi itu bukan sekadar kenangan, itu adalah pengkhianatan. Azazel tersenyum tipis, senyuman yang dingin, karena itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Surga dan bumi, semuanya hanyalah permainan bagi kami. Barakiel merasa hatinya seperti tercabik. Semua yang ia percayai, semua yang ia lakukan, mungkin itu hanya bagian dari takdir yang lebih gelap. Azazel adalah pengkhianat yang telah merusak segalanya. Dan kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa musuh terbesarnya bukan hanya para malaikat hitam atau makhluk yang mengincarnya, tetapi Azazel sendiri. Dan saat itu juga Barakiel tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Barakiel merasakan gemuruh di dadanya. Azazel adalah alasan mengapa ia jatuh. Apa yang terjadi, Barakiel? Livia bertanya sekali lagi dan kali ini ada ketegangan dalam suaranya yang tidak bisa ia sembunyikan. Barakiel membuka matanya, menatap Livia dengan ekspresi yang berubah. Aku ingat, katanya pelan. Aku tidak jatuh sendirian. Ada yang lain, ada malaikat lain yang jatuh bersamaku. Livia mengerutkan dahi. Malaikat lain, siapa mereka? Barakiel menggelengkan kepalanya, masih berusaha memahami semua yang baru saja terungkap dalam pikirannya. Aku tidak tahu, tetapi ada satu nama. Nama itu, Azazel. Dia adalah bagian dari ini. Dia adalah salah satu dari kami, malaikat yang seharusnya tetap ada di surga. Livia tidak mengerti. Maksudmu dia juga jatuh? Bukan hanya jatuh, jawab Barakiel. Suaranya semakin penuh dengan kekhawatiran. Dia adalah orang yang membuat kami jatuh. Dia mengkhianati kami. Dan sekarang aku merasa dia ada di sini, di dunia ini. Tapi bukan dalam bentuk yang kita kenal. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar lagi. Lebih keras kali ini, seolah dunia itu sendiri sedang mengguncang. Livia dan Barakiel menoleh bersamaan. Merasakan kehadiran yang mengancam. Sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Ada sesuatu yang mendekat, kata Livia, matanya terfokus pada horizon. Barakiel menggenggam tangan Livia dengan erat. Azazel, dia sedang menunggu, dan kali ini dia bukan lagi malaikat. Dia lebih dari itu, lebih dari sekadar yang kita ketahui. Angin malam bertiup kencang, dan bayangan hitam kembali bergerak. Kali ini bayangan itu lebih nyata, lebih jelas. Sebuah sosok yang tidak bisa dijelaskan, lebih besar dari apapun yang mereka alami sebelumnya. Tiba-tiba, di antara pepohonan, sosok itu muncul. Tidak ada sayap. Hanya kegelapan yang membungkusnya dengan mata yang berkilauan penuh dengan kemarahan dan kebencian yang sudah lama terkubur. Azazel. Barakiel merasa detak jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah pertemuan yang mengubah segalanya. Azazel bukan hanya musuh. Dia adalah pengkhianat. Dia adalah bagian dari takdir yang telah ditulis untuk mereka semua. Barakiel. Azazel berkata dengan suara yang dalam dan menggema. Kau pikir kau bisa lari dari takdirmu? Takdir kita sudah ditentukan. Kita adalah ciptaan yang tak bisa dihancurkan. Barakiel menatap Azazel dengan penuh amarah.
tetapi juga dengan rasa takut yang dalam. Kenapa? Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau membuat kami jatuh? Azazel tersenyum tipis, senyuman yang dingin. Karena itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Surga dan bumi, semuanya hanyalah permainan bagi kami. Barakiel merasa hatinya seperti tercabik. Semua yang ia percayai, semua yang ia lakukan, mungkin itu hanya bagian dari takdir yang lebih gelap. Azazel adalah pengkhianat yang telah merusak segalanya. Dan kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa musuh terbesarnya bukan hanya para malaikat hitam atau makhluk yang mengincarnya, tetapi Azazel sendiri. Dan saat itu juga Barakiel tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Kutukan tanpa akhir. Hujan turun deras menambah berat suasana malam yang penuh ketegangan. Reruntuhan gereja tua berdiri megah di hadapan mereka, dikelilingi oleh pepohonan yang merunduk seperti menyembunyikan rahasia gelap. Barakiel dan Livia berjalan dengan hati-hati di antara reruntuhan yang hancur, tanah yang becek, dan tembok-tembok batu yang runtuh. Angin malam menderu, seolah-olah berbisik kepada mereka untuk berhenti, untuk tidak melangkah lebih jauh. Barakiel, Livia berkata, suaranya gemetar meskipun ia berusaha tetap tegar. Apa yang kita cari di sini? Barakiel menatap reruntuhan itu, matanya penuh dengan keresahan. Sesuatu di tempat ini terasa berbeda, seperti ada kehadiran yang mengawasi mereka, mengintai dari kegelapan. Aku tidak tahu, tetapi aku merasa ini adalah satu-satunya tempat yang bisa memberi kita jawaban tentang masa lalu, tentang kenapa kita, malaikat-malaikat yang jatuh, ada di sini. Mereka berdua melangkah lebih jauh, menuju ke bagian gereja yang paling hancur, di mana sisa-sisa altar yang rusak masih bisa terlihat di antara batu-batu yang berserakan. Ada sesuatu di sana tersembunyi di antara puing-puing, sesuatu yang lebih dari sekadar sejarah yang terlupakan. Di tengah reruntuhan itu sebuah sosok muncul. Seorang pria tinggi, mengenakan pakaian lusuh yang sudah robek di sana-sini. Wajahnya tampak tak berusia, tetapi ada kilatan yang tajam di matanya, seperti dia telah melihat berabad-abad berlalu. Dia bukan manusia tetapi dia juga bukan iblis. Bahkan, dia bukan sesuatu yang bisa mereka kenali sepenuhnya. Barakiel dan Livia berhenti, menatap pria itu dengan penuh kecurigaan. Pria itu berdiri di tengah kegelapan, matanya menatap mereka dengan tatapan yang tajam, seolah-olah dia sudah menunggu kedatangan mereka. Kau datang akhirnya, kata pria itu, suaranya rendah namun penuh kekuatan yang menggetarkan. Aku telah menunggu ratusan tahun untuk bertemu denganmu, Barakiel. Barakiel merasa ada yang aneh. Nama itu terdengar begitu akrab tetapi dia tidak bisa mengingatnya sepenuhnya. Siapa kau? Tanya Barakiel dengan hati-hati. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, tetapi lebih kepada sesuatu yang mengerikan, sebuah pengakuan yang tak terucapkan. Aku adalah penjaga rahasia. Aku bukan manusia, dan aku bukan iblis. Aku adalah sesuatu yang lebih tua dari semuanya. Aku adalah hasil dari eksperimen yang terlupakan oleh surga. Livia maju selangkah, dengan raut wajah penuh kebingungan. Eksperimen apa yang kau maksud? Pria itu menghela napas panjang, kemudian melangkah maju, menuju reruntuhan altar yang rusak. Kalian, Barakiel, dan kalian yang jatuh bersama, adalah bagian dari eksperimen yang dilakukan oleh para penguasa surga. Mereka menciptakan kalian bukan hanya untuk menjadi malaikat, tetapi untuk menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih sempurna. Namun, eksperimen itu gagal. Barakiel merasa tubuhnya kaku.